balik lagi sama gue Birgita Ajeng di Uzone ID. Di tangan gue sekarang ada Realme X50 Pro 5G. Kehadiran ponsel ini ke Indonesia sebenarnya nggak terlalu mengejutkan, karena ponsel ini sudah diperkenalkan ke tanah air sejak Maret 2020. Dalam momen perkenalan itu, Realme belum mengumumkan harga ponsel ini. Dari kesempatan itu juga, Uzone ID sempat membuat video soal Realme X50 Pro 5G. Nah, di situ banyak users yang berkomentar soal harganya. Banyak yang berharap kalau ponselnya itu kira-kira berkisar harganya ya, berkisar di 8 juta atau nggak jauh dari harga Realme X2 Pro. Jadi banyak yang berharap jangan sampai di atas 10 juta. Tapi semua harapan itu pupus karena Realme mengumumkan harga ponsel ini yaitu 12 juta rupiah. Nah, di video kali ini gue mau berbagi pengalaman selama menggunakan ponsel ini sekitar 1 minggu. Dan gue juga akan mengungkapkan beberapa hal yang bikin kecewa, tapi sebenarnya juga ada beberapa hal yang bikin gue suka dari ponsel 12 juta ini. Untuk tahu lebih lanjut, tonton video ini sampai selesai ya. Bicara lebih jauh, gue akan membahas soal desain dari Realme X50 Pro 5G ini. Realme X50 Pro 5G hadir dengan dimensi 159 x 74,2 x 8,9 mm dan bobotnya 205 gram. Bodi smartphone ini memiliki bingkai logam di tengah, lalu permukaan layar dan bodi belakang terbuat dari Corning Gorilla Glass 5. Bodi belakang dari ponsel ini menghadirkan tekstur matte yang memberikan kesan sentuhan yang lembut dan memang nyaman dalam genggaman. Sayangnya, desain dari ponsel Realme X50 Pro 5G ini nggak jauh berbeda dengan ponsel Realme yang harganya 4 jutaan, yaitu Realme 6 Pro. Memang kalau kita lihat dari bodi belakangnya, penempatan kamera dan tampilan belakangnya tuh benar-benar mirip sama Realme 6 Pro. Jadi menurut gue sayang aja ya Realme dengan harga 12 juta menghadirkan desain ponsel yang tidak memiliki ciri khas dan tidak memiliki perbedaan dengan ponsel-ponsel Realme kelas menengah lain. Soal performa, Realme X50 Pro 5G sebenarnya nggak perlu diragukan lagi karena ponsel ini mengusung prosesor Snapdragon 685 dengan RAM 12GB dan ROM 256GB. Snapdragon 685 merupakan prosesor yang juga banyak dipakai di ponsel flagship di merek lain seperti Xiaomi Mi 10 dan lain sebagainya. Jadi ponsel ini dapat bekerja dengan sangat lancar ketika gue melakukan aktivitas yang cukup berat seperti bermain PUBG Mobile sekitar 1 jam. Hanya saja di bagian belakang bodi ponsel ini terasa panas, tapi berkat teknologi pendinginnya, suhu panas pada bodi belakang ponsel ini dapat kembali normal dengan sangat cepat. Sayangnya, sampai video ini dibuat, Realme X50 Pro 5G belum mendukung Android 11. Padahal, ponsel flagship lainnya seperti Oppo Find X2 Pro sudah mendukung Android 11. Jadi menurut gue sayang banget Realme X50 Pro 5G ini belum mengusung Android 11, padahal gue penasaran banget pengen coba Android 11. Nah, untuk kapasitas baterai, Realme X50 Pro 5G hadir dengan baterai 4200 mAh. Kapasitas baterai yang cukup besar ya, jadi bisa bertahan sekitar setengah harian. Dan berdasarkan hasil benchmark gue menggunakan aplikasi benchmark PCMark, hasil ketahanan baterainya adalah sekitar 8 jam 55 menit. Menariknya, ponsel ini hadir dengan teknologi pengisian daya cepat 65 watt Super Dark. Dan memang hasilnya bener-bener gue bisa mengecas 0 sampai 100% dalam waktu 30 menit. Itu cepet banget, jadi gue gak perlu nunggu lama untuk baterai ini terisi dengan penuh. Nah, berikut ini adalah hasil pengujian kami terhadap Realme X50 Pro 5G menggunakan beberapa aplikasi benchmark. Nah, soal layarnya, Realme X50 Pro 5G ini hadir dengan layar Super AMOLED Samsung 6,44 inci. Layar ponsel ini juga menawarkan rasio dari layar ke bodi sekitar 92%, sehingga hampir seluruh tampilan depannya adalah layar. Dan memang ini merupakan tampilan layar yang cukup luas ya, jadi bisa memuat
memuaskan kegiatan bermain game atau menonton konten. Nah, ponsel ini juga menghadirkan dua opsi refresh rate pada layar, yaitu 60Hz dan 90Hz. Untuk refresh rate 60Hz, memang tampilan layarnya tidak senyaman dan tidak secepat refresh rate 90Hz. Cuman, untuk yang 60Hz bisa lebih menghemat baterai, sementara yang 90Hz lebih banyak memakan daya baterai. Ponsel ini juga menghadirkan kecerahan layar maksimum 1000 nits, sehingga nyaman banget ketika gue pakai di bawah sinar matahari. Gue nggak perlu kelelahan, mata gue nggak perlu kelelahan karena layarnya udah cerah banget di bawah sinar matahari. Oke, sekarang kita bicara soal kamera pada Realme X50 Pro 5G. Realme X50 Pro 5G dilengkapi dengan 4 kamera belakang yang terdiri dari 12 megapiksel lensa telefoto, 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel lensa ultra wide angle dan makro, serta 2 megapiksel lensa black and white. Untuk hasil kamera utama 64 megapiksel pada Realme X50 Pro 5G sebenarnya gue kurang srek karena hasilnya kurang menampilkan warna asli dari objek. Tapi hal itu bisa disiasati dengan AI pada kamera di ponsel ini. Jadi ponsel ini dapat mendetek objek sehingga mereka mampu menampilkan warna yang lebih tajam dari objek tersebut. Misalnya ketika gue memotret rumput di taman dan ketika gue menggunakan fitur AI, fitur itu mampu mendetek tampilan rumput dan membuat tampilan rumput itu menjadi lebih hijau dari sebelumnya. Hal lain yang gue suka dari kamera Realme X50 Pro 5G ini adalah kamera makronya. Kamera makro ini mampu menangkap objek yang sangat kecil dengan tajam dan menghasilkan blur yang halus. Hal ini sangat berbeda dengan kamera makro pada ponsel kelas menengah Realme lainnya. Kalau misalnya di ponsel kelas menengah Realme lainnya, kamera makronya itu menampilkan objeknya memang tajam, objek utamanya memang tajam, tapi blurnya itu nggak terlalu halus, jadi malah menimbulkan kesan kalau noise. Kamera belakang pada ponsel ini juga mampu merekam video dengan resolusi 4K. Dan sebagai informasi untuk kalian, gue membuat video ini menggunakan Realme X50 Pro 5G dengan resolusi 4K. Jadi kalian bisa melihat ya hasil video 4K pada ponsel ini seperti apa. Ponsel ini juga menghadirkan dua opsi stabilisasi, yaitu Ultra Steady dan Ultra Steady Max. Untuk pengambilan video menggunakan resolusi 720 pixel, memang hasilnya stabil ketika gue menggunakan opsi stabilisasi Ultra Steady maupun Ultra Steady Max. Sayangnya, ketika itu gue mengambil video saat mendung dan cahaya yang muncul di hasil video seperti berkedip sehingga ada objek kecil seperti kabel listrik. Penampakannya juga malah hilang muncul dan gue nggak tahu ya itu karena apa, tapi kalian bisa lihat sendiri deh hasilnya di video berikut ini. Hai Zoners, ini gue lagi coba fitur Ultra Steady dan sekarang gue akan coba berlari untuk mengetahui kestabilan dari fitur ini. Nah, kalau ini adalah fitur Ultra Steady Max dan gue akan mengetesnya dengan berlari juga. Realme X50 Pro 5G juga menghadirkan dua kamera selfie beresolusi 8 megapiksel dan 32 megapiksel. Kamera depan pada Realme X50 Pro 5G ini menghadirkan fitur AI dengan banyak pilihan mulai dari thinner face, bigger eye, smaller nose, touch up, dan lainnya. Nah, berikut hasil foto gue menggunakan kamera pada Realme X50 Pro 5G. So, gimana pengalaman gue selama menggunakan handphone ini sekitar 1 minggu? Memang ada beberapa hal yang membuat gue kurang srek ya terhadap ponsel ini, atau bisa dibilang agak kecewa ya, karena ponsel ini menghadirkan desain yang sebenarnya mirip dengan ponsel kelas menengah Realme lainnya. Lalu belum ada Android 11 juga, dan hasil video yang memberikan efek cahaya yang berkedip. Tapi terlepas dari itu semua, ponsel ini adalah ponsel 5G pertama dari Realme yang layak diapresiasi. Prosesornya juga prosesor premium yang memberikan kinerja optimal pada ponsel. Lalu
refresh rate-nya juga 90 Hz yang memberikan gue kelancaran saat men-scroll layar, saat bermain media sosial ataupun saat googling. Dan kameranya juga 64 megapiksel yang memberikan fitur AI yang mampu menyempurnakan hasil foto. Terakhir, gue juga suka sama kamera makro pada ponsel ini. Jadi users, itu tadi review gue terhadap Realme X50 Pro 5G. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalian boleh banget like video ini dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga subscribe Uzone Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!